Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita akan masuk ke muqaddimah yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, setelah basmalah beliau melanjutkan dengan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Di sini berkata penulis rahimahullah taala, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas oleh pensyarah apa makna dari alhamdulillah. Di situ alnya apa definisi alhamdu. Alladzi arsala rasulahu bil huda, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang hak, yaitu agama Islam ini. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk mengalahkan agama semuanya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Intabi ya Faruq. Dilihat bukunya. Dan aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi, mengikrarkan, meyakininya, wa tauhida, dan mengesakannya. Iqraran bihi apa itu? Apa tadi arti iqraran bihi? Mengikrarkannya, meyakininya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Sallallahu alaihi, semoga Allah berselawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa sallama tasliman mazida, dan memberikan keselamatan tambahan yang banyak. Dan nanti akan dibahas oleh pensyarah rahimallahu ta'ala. Perhatikan harokat dan terjemahannya. Iftataha hadhihi risalata, qala syari'u hafidhallah ta'ala, iftataha, perhatikan yang kata harokatnya ditulis ya. Itu bukunya kenapa ditaruh di situ? Ditaruh meja aja, Zakaria. Hah? Nggak bisa kalau di meja. Kurang, oke. Iftataha hadhihi risalata al-jalilata bihadhil khutbati al-mustamilati ala hamdillahi wasyahadataini wassalati ala rasulihi. Kenapa? Ta'assiyan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ta'assiyan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wa khutabihi wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta'u. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa yurwa bi bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma'na aqta'u ay ma'dumul barakati. Wa yujma'u bainar riwayataini lil hadithi bi anna al-ibtida'a bi bismillahi haqiqiyyun wa bilhamdillah wa bilhamdi lillahi nisbiyun idhafiyun. Perhatikan, di sini berkata pensyarah Hafidhullah Ta'ala, iftataha hadir risalata al-jarilata, penulis membuka risalah yang mulia ini bihadil khutbah, dengan khutbah ini. Ya, khutbah itu pembukaan ya. Khotoba yakhtubu, yang disampaikan dengan penyampaian ini. Al-mustamilati, yang mengandung khutbah ini ala hamdillahi, atas pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengandung syahadatain, 2 kalimat syahadat. Dan juga mengandung wassalati ala rasulihi, berselawat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Penulis mengawali atau membuka risalah yang mulia ini dengan khutbah yang mengandung pujian kepada Allah, mengandung 2 kalimat syahadat, mengandung salawat kepada Rasulullah SAW, yaitu karena ta'assiyan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ahadithihi, dalam percakapan-percakapannya, wa khutabihi, dan dalam khutbah-khutbahnya. Rasulullah membuka percakapannya, khutbahnya dengan khutbah ini, yaitu yang di dalamnya terkandung pujian kepada Allah, 2 kalimat syahadat, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam, yang kedua karena mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bihamdillahi, tidak dimulai di dalamnya dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka dia terputus. Oleh karena itu, kalau antum terdapat kumpulan-kumpulan yang di dalamnya menyampaikan hal-hal yang baik, biasanya itu dimulai dengan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalatu wassalam ala rasulillah, ya alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa ba'd, baru antum ngobrol, baru antum menyampaikan, baru antum saling menasihati, baru antum saling mengingatkan. Bahkan kadang kalau ketika rapat kita memulai dengan itu agar terdapat keberkahan. Karena kalau tidak dimulai, aqta', terputus tuh. Nanti makna terputus ada ma'dumul barakah, hilang keberkahannya. Kalau sudah hilang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, apa kebaikan yang akan didapatkan di situ? Kalau ada pun sedikit, karena nggak ada keberkahan di situ. Karena keberkahan apa artinya? Tetapnya kebaikan dan tumbuh. Berarti kalau nggak ada keberkahan, nggak tetap kebaikannya, nggak tumbuh kebaikannya, sedikit dan hilang. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Dan di riwayat yang lain, yaitu bismillahirrahmanirrahim, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Ini juga sama ada riwayatnya. Yaitu apa? Wa ma'na aqta'u ay ma'dumul barakati, yaitu hilang keberkahannya. Wa yujma'u bainar riwayataini, dan dikumpulkan di antara 2 riwayat tadi itu, lil hadis, yang di dalam hadis, terhadap hadis yang sebelumnya mengatakan setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah maka dia terputus. Riwayat yang lain, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengannya bismillah maka dia juga terputus. Maka digabungkan di antara 2 riwayat hadis ini, bi annal ibtida'a bi bismillahi haqiqiyyun, dengan bahwasanya memulai dengan nama Allah itu adalah permulaan yang sebenarnya, yang hakiki. Paling minimal ucapkan bismillah. Wa bilhamdillahi nisbiyun idhafiyun, dan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah permulaan yang sifatnya nisbi, idhofi, tambahan. Jadi paling minimal bismillah.
Ya ucapkan alhamdulillah, apa capeknya? Cuman bismillah, alhamdulillah. Enggak keluar keringat enggak ngomong alhamdulillah. Berbusa enggak kan? Alhamdulillah, ya udah. Dan begitulah ilmu, kita tahu dan kita amalkan. Wa qawluhu alhamdulillahi al-alif wal lamu lil istighraqi. Ay jami'ul mahamidi lillahi milkan wastihqaqan. Milkan wastihqaqan. Ya, perhatikan, lihat lagi halaman 7. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, yaitu dari perkataan penulis alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Al-alif wal lam lil istighraq. Alif wal lam di sini adalah lil istighraq. Nanti antum pelajari di Durratul Bahiyah, ada alif lam al istighraqiyah. Apa arti istighraq? Arti istighraq adalah menyemplung, tenggelam. Istighraq. Apa definisi istighraq? Yaitu adalah alif lam yang bisa ditempati kedudukannya dengan kata kul. Yahullu mahalla kul. Nanti Anda pelajari. Yaitu yang bisa ditempati dengan lafadz kul. Maksudnya apa? Kullul hamdi, bisa tuh. Kullu hamdi, semua pujian. Oleh karena itu apa kita terjemahkan alhamdu? Segala pujian. Nah, orang yang nggak belajar kok bisa diterjemahkan segala ya? Karena kan padahal kan hamdu itu mufrad. Jamaknya mahamid. Musannanya hamdani. Kok alhamdu diterjemahkan segala puji? Kan dia mufrad, segala kan itu banyak. Maka jawabannya karena alif lam di situ adalah alif lam istighraqiyah. Bermakna kullun. Dah tuh mudahnya. Bermakna kullun. Contoh yang lain ada lagi. Dalam surat Al-Asr, innal insana, alif lam di al-insan itu juga istighraqiyah. Bermakna kullun. Maka dari itu apa terjemahnya? Sesungguhnya seluruh manusia. Maka di sini alhamdulillah al-alif wal lamu lil istighraq, yaitu bermakna kullun, semua, segala puji hanyalah milik Allah. Ai jami'ul mahamidi lillahi, semua pujian-pujian milik Allah, milkan wastihqaqan, kepemilikan dan keberhakan. Hanya Allah lah yang memiliki itu, hanya Allah lah yang berhak mendapatkan itu. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan nikmat, punya mobil baru, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Wajah ganteng, apa yang kita ucapkan? Karena semua pujian milik Allah. Kita pintar, mudah dalam hafal, sehari bisa menghafal 5 juz. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Karena pujian semuanya hanyalah milik Allah. Hanya Allah yang berhak. Dan apa definisi alhamdu? Walhamdu lughatan as-sana'u bis-sifatil jamilati wal af'alil hasanati. Wa 'urfan fi'lun yanbani'u, atau di situ fi'lun yambi'u an ta'zimil mun'imi bisababi kaunihi mun'iman wa huwa diddu dzammi. Alhamdu definisi secara bahasa adalah as-sana'u, sanjungan. Bisifatil jamilati, dengan sifat yang indah, ya, sifat yang indah sehingga disanjung. Wal af'alil hasanah, dan perbuatan yang baik. Itu alhamdu. Apa dia? Sanjungan terhadap sifat-sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa Allah disanjung? Karena sifat-sifat Allah maha indah. Karena nama-nama Allah maha indah.
sifat-sifat Allah maha sempurna, perbuatan-perbuatan Allah semuanya baik. Kita sudah pelajari di qawaidul fiqhiyah, perbuatan Allah berputar di antara adil, keadilan dan al-fadl, yaitu karunia. Oleh karena itu Allah dipuji. Karena semua namanya indah, semua sifat-sifatnya sempurna, dan semua perbuatan-perbuatannya baik. Itu alhamd. Wa urfan, dan secara urf. Urf itu kebiasaan. Kebiasaan masyarakat, manusia pada umumnya, pujian adalah fi'lun yanbi'u, perbuatan yang muncul. Perbuatannya apa? Muncul an ta'zimil mun'imi, dari mengagungkan yang memberikan nikmat. Perbuatan yang muncul dari mengagungkan dari mengagungkan orang yang memberikan nikmat. Bisa babi kaunihi mun'iman, dengan sebab dia memberikan nikmat. Oleh karena itu dipuji. Karena pujian adalah perbuatan yang muncul dari pengagungan terhadap orang yang memberikan nikmat, dengan sebab dia memberikan nikmat. Wa huwa diddu dzammi, dan pujian alhamd itu lawan dari kata azam. Apa arti zam? Celaan. Ya, pujian lawan katanya apa? Zam, yaitu celaan. Alhamdulillah lillah. Taqaddama al-kalamu ala lafzil jalalati, telah berlalu pembahasan atas lafaz jalalah, sudah kita bahas di situ di halaman 5 ya. Alamun ala dzatil muqaddasah wa ma'nahu dzul uluhiyyati wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in, mushtaqun min alaha ya'lahu uluhatan bima'na abada ya'budu ibadatan, fallahu ilahun bima'na mahlu ay ma'bud. Sudah kita bahas di situ. Di murojaah lagi. Kalau kita malas murojaah tentang nama Allah, hati-hati di situ. Beneran. Jadi hilangkan mindset pemikiran antum. Ah, malas bukan karena antum malas, itu karena Allah nggak mau. Ah, malas bukan karena ya malas, udah malas, bukan karena Allah nggak mau memberikan kebaikan itu kepada kita. Jangan-jangan kita nggak berhak lagi. Waduh, Allah tidak memberikan taufik kepada kita itu. Karena memang seperti itu gitu. Kan semua perbuatan kita siapa yang mengatur? Allah. Alladzi arsala rasulahu, Allah Subhanahu wa taala yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa. Wa min ajalli hadhihi ni'ami an arsala ay ba'atha rasulahu, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanyalah milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Alladzi arsala rasulahu, yang Allah telah mengutus rasulnya. Allah Subhanahu yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa. Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita yang tidak dapat dihitung. Lalu kenapa di sini dikatakan segala puji hanyalah milik Allah? Kenapa Allah dipuji? Kenapa segala puji hanyalah milik Allah? Karena arsala rasulahu, telah mengutus rasulnya. Kenapa itu yang disebutkan? Padahal nikmat Allah sangat banyak. Kenapa nggak disebutkan segala puji hanyalah milik Allah? Karena telah menciptakan, karena telah memberikan rezeki, karena telah memberikan kesehatan, karena telah memberikan ilmu. Dan di sini dikatakan karena yang telah mengutus rasulnya. Apa alasannya? Di sini kata pensyarah, wa min ajalli hadhihi ni'ami, dan termasuk yang paling mulia di antara nikmat-nikmat ini yang Allah berikan adalah, yaitu arsala, Allah mengutus, ay ba'atha, mengutus rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah termasuk nikmat yang paling mulia, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya tidak ada Rasul yang diutus, apa yang terjadi? Bumi hancur.
manusia seperti binatang ternak. Nggak ada yang membimbing, nggak ada yang memberikan arahan, peraturan. Maka nikmat yang paling besar diutusnya Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita, nabinya umat akhir zaman, dan kita berada di akhir zaman. Siapa itu Rasul? Nah, ini yang penting-penting nih. Tadi alhamdulillahatan as-sana'u bis-sifatil jamilati wal af'alil hasanah wa urfan juga, itu yang penting-penting. Rasul, dan ini perlu ya, orang Islam masa nggak tahu apa itu Rasul. Rasul lughatan man bu'itsa bi risalatin. Wa syar'an, dan ini yang penting, huwa insanun dzakarun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Dihafal. Ustaz, ini kan bukan bahasa kita. Iya, dihafal. Antum kan juga tahu terjemahannya. Masa orang-orang yang bukan orang Inggris dia mampu menghafal lagu Inggris padahal nggak tahu artinya? Banyak gak orang yang ngafal lagu Inggris? Banyak gak? Banyak di luar sana ngafal lagu Inggris. Ditanya apa artinya nggak tahu. Dia bisa, gitu. Kenapa kita nggak mau? Gitu. Rasul dia definisinya secara bahasa adalah man bu'itsa bi risalah, orang yang diutus dengan risalah. Itu secara bahasa. Dan secara syariat Rasul adalah, lihat di sini, huwa insan, manusia. Jadi syarat yang pertama harus manusia. Kedua, zakarun, harus laki-laki. Kalau perempuan berarti bukan Rasul. Oleh karena itu Maryam Rasul bukan? Tapi siddiqah. Bukan Rasul. Uhiya ilaihi bi syar'in. Diwahyukan kepadanya dengan syariat. Dan Rasul, lihat bedanya ini, dia diwahyukan kepadanya dengan syariat, wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalau Nabi apa? Tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi apa perbedaan Rasul dan Nabi? Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Nabi tidak diperintahkan. Bil huda. Tadi apa yang di muqaddimah di khutbah? Segala puji hanyalah milik Allah, alladzi arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk. Apa petunjuk di sini? Lihat lagi ke syarah. Ai al-ilmun nafi'u. Wa huwa kullu ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ikhbarati as-sadiqati wal awamiri wan nawahi wa sairi syara'i'in nafi'ati. Telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Semua yang disampaikan dalam Al-Quran, semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya ilmu yang bermanfaat. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Ilmu nafi'. Wa huwa kullu ma ja'a bihi an-nabiyyu. Dan dia adalah setiap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa yang Nabi datang dengannya. Kalau mudahnya, dibawa oleh Nabi SAW. Minal ikhbarat, yaitu berupa kabar-kabar as-sadiqah, yang benar, pasti benar, nggak ada yang salah keliru, karena itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Wal awamiri, dan perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wasairi syara'i'in nafi'ati, dan semua syariat-syariat yang bermanfaat. Itu petunjuk yang Allah SWT mengutus Nabi-Nya dengan petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat. Semua yang dibawa oleh Nabi SAW berupa kabar, perintah, larangan, dan semua syariat-syariat. Dan petunjuk ada dua jenisnya. Wal huda naw'ani. Petunjuk ada dua jenisnya. An-naw'ul awwalu huda bima'na dalalati wal bayani. Wa minhu qawluhu ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda.
Wa hadza yaqumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi qouli ta'ala innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Huda ada dua jenisnya. Yang pertama adalah huda, petunjuk yang bermakna dalalah wal bayan. Arahan dan penjelasan. Apa Faruk? Dalalah wal bayan dan penjelasan. Udah tahu? Fokus Faruk, dikit lagi. Anda perhatikan ya, semuanya. Ini jenis huda yang pertama, arahan dan penjelasan. Wa minhu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa amma Tsamud, adapun Tsamud fahadainahum, kita telah memberikan hidayah kepada mereka. Kita telah mengarahkan, kita telah menjelaskan, kata Allah. Fastahabbul ama, akan tapi mereka lebih mencintai buta daripada petunjuk. Ya, mereka enggak mau menerima arahan dan penjelasan tersebut. Wa hadza yaqumu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilakukan dengannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka la tahdi, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah, yaitu arahan dan penjelasan menuju jalan yang lurus. Ini jenis huda yang pertama. Huda yang bermakna arahan dan penjelasan. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, huda bima'na at-taufiqi wal ilhami. Wa hadha huwa al-manfiyu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaqdiru 'alaihi illa Allah ta'ala kama fi qouli ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jenis yang kedua adalah huda bermakna taufik dan ilham. Taufik dan ilham. Taufik yaitu kemudahan dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal manfi, dan ini dia tidak ada dari Rasulullah SAW. Rasulullah bahkan tidak memiliki petunjuk yang ini. Tidak memiliki huda yang ini, yaitu tidak bisa memberikan huda yang ini. Wala yaqdiru alaihi illallah, dan tidak ada yang mampu melakukan, yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, bahkan Nabi pun tidak. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah yang ini yang kedua, kepada orang yang engkau cintai. Yaitu ini cerita tentang apa? Pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Rasul tidak bisa memberikan hidayah yang ini, bahkan kepada orang yang beliau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Terakhir, perbedaan antara hidayah yang pertama dan yang kedua. Apa hidayah yang pertama? Bermakna arahan dan penjelasan. Yang kedua bermakna taufik dan ilham. Perbedaan yang pertama, antum tulis. Bahwa hidayah yang pertama itu dimiliki oleh Rasulullah. Ini kan perbedaan yang pertama. Satu, antum tulis bahwa hidayah yang pertama dimiliki oleh Rasulullah. Dan terdapat di dalam Al-Quran. Dan juga dapat diberikan oleh orang yang berilmu. Ya antum, sesama murid. Adapun jenis yang kedua hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Jenis yang pertama yaitu huda, hidayah bermakna arahan dan penjelasan itu dapat dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan beliau mengarahkan umatnya, membimbing umatnya.
Di dalam Al-Quranul Karim terdapat penjelasan, terdapat pengkabaran, terdapat perintah, terdapat larangan yang di dalamnya terdapat arahan, bimbingan dalam hidup. Dan orang-orang yang berilmu itu dapat menjelaskan. Ana menjelaskan kepada antum. Antum juga menjelaskan sesama antum para murid. Adapun hidayah jenis yang kedua itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Perbedaan yang kedua, ini terakhir. Jenis yang pertama bisa terjadi, bisa tidak. Dan jenis kedua pasti terjadi. Oleh karena itu jenis yang pertama Rasulullah menjelaskan, Rasulullah mengarahkan ada yang masuk Islam, ada yang tetap kafir. Ustadz menjelaskan, orang-orang ahli ilmu menjelaskan, ada yang dia kembali kepada Allah, bertaubat, kembali lagi kepada jalan yang lurus, ada yang dia tetap di atas kesesatan. Dan para murid juga menjelaskan, ini loh yang benar, ini loh penjelasan apa yang dijelaskan oleh Ustadz, paham nggak? Kalau paham berarti dia dapat, kalau nggak paham berarti nggak dapat. Kan itu petunjuk. Dikerjakan dia dapat, diamalkan dia dapat, kalau tidak diamalkan berarti nggak dapat. Adapun jenis yang kedua itu dia pasti dia dapat. Berarti hidayah mana yang sebenarnya? Hidayah yang sebenar adalah hidayah jenis yang kedua. Oleh karena itulah yang sering kita doakan, kita baca dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami menuju jalan yang lurus. Yaitu berikanlah hidayah, arahan, penjelasan dan taufik dan ilham. Karena hidayah, arahan dan penjelasan itu tidak ada gunanya apabila tidak ada hidayah, taufik dan ilham. Kalau orang diberikan penjelasan, arahan, ini bagus, ini ketaatan, ini maksiat tinggalkan, ini amal kebaikan, ini sunnah, ini wajib, dijelaskan itu, tapi dia tidak mendapatkan hidayah, taufik dan ilham, gak ada gunanya, karena dia pasti tidak akan melakukan. Tapi kalau orang dia dijelaskan, diarahkan, dan dia mendapatkan hidayah, taufik, dan ilham, pasti dia akan melakukannya, mengamalkannya. Oleh karena itu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua jenis hidayah. Dan selama ini dari pagi dan dari tahun sebelumnya, berarti Ana memberikan hidayah yang mana? Jenis yang pertama, arahan, penjelasan. Dan lihat diri antum. Lihat diri kita semuanya. Kira-kira Ana mendapatkan hidayah jenis yang kedua gak ya? Ana amalkan gak nih? Kalau gak amalkan, waduh, berarti Ana gak dapat nih hidayah jenis yang kedua. Kalau mengamalkan berarti insya Allah dapat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an ay mubashara idhabu ila al-masjid.